tanamannya tidak subur sih? Wah, harus diberi pupuk nih. Bagusnya diberi pupuk kandang deh. Karena kan di luar sekolah banyak kotoran sapi. Kok kotoran sapi sih? Kan di sini banyak sampah. Kata orang sampah bisa jadikan pupuk loh. Oke, mari kita coba. Nah, iya sampahnya. Emangnya sampah seperti ini? Iya, tunggu aja sampai sampah menjadi kompos. Wah, rajin benar. Kalian lagi ngapain? Lagi beri pupuk sampah, Bu. Wah, ide yang sangat bagus memanfaatkan sampah untuk dijadikan pupuk. Tapi untuk menjadikan sampah sebagai pupuk harus dibedakan mana sampah anorganik dan sampah organik. Kalian tahu tidak sampah organik dan anorganik? Tidak, Bu. Kalau begitu kalian harus perlu dengarkan penjelasan Ibu. Simak penjelasan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan limbah organik. Limbah sendiri yang ada di lingkungan sekitar kita terdiri dari dua. Yang pertama, untuk limbah yang pertama yaitu limbah organik. Limbah organik sendiri merupakan sisa yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Limbah organik mengandung unsur karbon sehingga mudah untuk terurai. Limbah yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik sendiri merupakan sisa dari non-hayati atau yang berasal dari senyawa kimia. Limbah anorganik sendiri tidak memiliki unsur karbon sehingga sulit untuk terurai. Sampah plastik sendiri ini bisa terurai dalam waktu 10 sampai 1000 tahun. Ciri dari limbah organik, yang pertama memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Yang kedua mudah membusuk. Dan yang ketiga berasal dari makhluk hidup. Jenis limbah organik. Yang pertama limbah organik basah, memiliki kandungan air yang tinggi, tergolong lunak bahkan mendekati cair sehingga lebih mudah terurai. Limbah basah kebanyakan dijadikan sebagai pupuk kompos atau pupuk cair. Yang kedua, limbah organik kering, limbah yang kadar airnya sedikit sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami pembusukan. Agar cepat terurai, limbah kering harus dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, jenis limbah organik kering ini banyak digunakan sebagai bahan untuk kerajinan. Keuntungan mengolah limbah organik. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Menumpuknya sampah organik seperti sisa makanan dapat mengundang banyak mikroorganisme. Maka dari itu, daur ulang dapat membantu mengurangi tumpukan sampah dan ancaman berbagai penyakit. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan melakukan daur ulang sampah, kita dapat meningkatkan kreativitas tentang bagaimana pengolahan sampah yang dapat didaur ulang. Nah, yang ketiga, mengurangi permasalahan perubahan iklim. Hasil timbunan sampah yang sangat besar setiap tahunnya di negara kita, jika tidak segera diatasi dapat menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya, sehingga berdampak pada perubahan iklim. Kerugian daur ulang limbah organik. Yang pertama, permasalahan biaya. Proses pembuatan produk kerajinan daur ulang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena untuk membuat produk daur ulang harus mengolah limbah sampah agar layak dijadikan sebuah produk baru. Kerugian yang kedua yaitu masalah waktu. Karena dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengolah limbah sampah menjadi produk baru. Masalah yang ketiga, higienitas. Pengolahan limbah sampah membutuhkan tenaga untuk mengurainya. Keadaan yang kotor menyebabkan lingkungan menjadi tidak higienis dan dapat membahayakan kesehatan bagi pekerja. 3 prinsip pengolahan limbah. Yang pertama, reduce atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Bisa dengan membawa botol minuman ke sekolah untuk mengurangi konsumsi botol plastik air mineral. Yang kedua, bisa dengan kurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Bisa diganti dengan menggunakan tas belanja. Prinsip yang kedua, reuse atau memanfaatkan kembali produk yang akan kita buang. Caranya, sikat gigi yang lama dapat difungsikan kembali menjadi alat untuk membersihkan. Atau baju yang sudah usang dapat kita fungsikan kembali sebagai kain lap untuk di rumah. Nah,
Prinsip terakhir dari penanganan sampah yaitu recycle atau mendaur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis dan estetik. Hasil daur ulang sampah dapat berupa produk akhir ataupun produk baku.